يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وسلم وعلى جعل الحسن إلى شدتنا أما بعد jamaah pengajian berbahagia alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah memudahkan kita hadir kembali di majelis ilmu. Semoga bertambahnya ilmu, bertambahnya kesolehan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Maka Nabi tidak minta ilmu saja, tapi doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu ya ilmu yang diamalkan, berbuat amal. Maka Nabi juga berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu yang tidak manfaat? Ilmu yang tidak berbuat amal soleh, salah satunya. Baik, pertemuan kemarin kita membahas surat At-Tahrim, ya, juz 28, surat paling akhir At-Tahrim, namanya At-Tahrim, harrama yuharrimu tahriman, dari kata mengharamkan. Karena Nabi bersumpah, ya, aqsamu billah, ya, uqsimu billah, saya bersumpah kepada Allah, ya, untuk tidak akan minum madu lagi. Makanya itu disebut at-tahrim, mengharamkan madu, padahal madu hukumnya halal. Dan itu salah, ya. Jadi mengharamkan yang halal salah, menghalalkan yang haram salah. Maka siapa yang menghalalkan dan mengharamkan? Allah dan Rasulnya, syariat, ya. Itu pembahasan kemarin. Ini ada pertanyaan dari salah seorang jamaah, mau tanya, Ustaz, apakah ini termasuk sumpah? Kalau ada orang yang pernah bilang saya tidak akan ke rumahmu lagi, tapi tidak bilang demi Allah, jazakumullahu khair. Jadi yang dimaksud yamin atau hilf itu adalah sumpah dengan menyatakan Allah, baik billahi, wallahi, tallahi. Dalam Islam itu ada 30 qasam sumpah, ya. Bi, ba, ta, wahu, billahi, wallahi, tallahi. Biasa dipakai orang ya. Orang Indonesia wallahi, demi Allah saya enggak, ya. Jadi sumpah yang dimaksud di sini adalah sumpah yang dengan menggunakan lafaz demi Allah, Allah, billahi dan sebagainya, ya. Adapun yang tidak termasuk sumpah. Nah, sumpah itu untuk membatalkan harus membayar kafarat. Nabi kan sudah mengatakan demi Allah, kamu kalau tidak suka, kamu kalau tidak suka saya minum madu di rumah dan saya demi Allah, mulai hari ini saya tidak akan pernah minum madu. Karena sudah mengatakan demi Allah, Allah mengatakan faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah memerintahkan kamu untuk membatalkan sumpahmu. Jadi tidak boleh kamu bersumpah demi Allah saya tidak akan minum madu lagi selamanya. Karena itu sumpah yang salah. Karena madu itu halal, jangan pernah kamu haramkan. Maka Nabi pengajaran daripada riba, fakafaratuhu, kafarnya it'amu asyarati masakin. Untuk membatalkan sumpah itu, maka memberi
makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Kalau masih gelondongan, satu miskin 10. Boleh apa tidak? Kalau melihat kalimatnya i'amu asyaratu masakin, berarti tetap menggunakan 10 orang miskin. Kalau satu makan itu berarti ya lauk pauk dan minumnya seporsi gitu ya. Sekobadannya ya bersih bu, bersih badan namanya. ASP-nya ya mungkin karena lauknya yang biasa kita makan apa. Atau tahrirul raqabah, membebaskan budak, ada budak ini ya. Kalau belum yajid, maka kalau tidak mampu membebaskan budak, tidak mampu menerima orang miskin, ya fasyamu salah ayam, maka puasa 3 hari. Dari kan kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat apabila kalian membatalkan sumpah kalian. Nanti tetap minum madu, nanti sebelumnya membayar. Jadi kalau kita sudah sama bersumpah demi Allah, nggak pakai demi Allah, saya tidak akan pernah ke rumahmu lagi. Tiba-tiba ke rumah kita. Kalau tidak pakai demi Allah, tidak termasuk sumpah yang dilanggar ya. Termasuk semuanya orang apa yang salah. Makanya kita tuh dari Sayyidina Ali ahdir habib bahkan haulan. Jenengan kalau senang sama orang, cintailah sewajarnya. Asa bisa jadi satu saat dia kamu benci. Jadi harus semua banget senang sama wajarnya. Bisa jadi sehari kamu tidak cocok. Atau wahid bagi dokan orang. Kamu kalau benci sama orang, ya sewajarnya saja. Bisa jadi satu hari dia menjadi orang yang kamu cintai. Bahkan yang Jawa ada kata gedeng bahkan tahu nggak? Mending gedeng bakal mending di bahasa kolonial ya, kolonial ya. Gedeng bakal mending itu zaman cilik itu di pojok-pojoknya. Wis nang kaya kali ya tak sudi gitu sebenarnya. Dari bujone anake wakeh lagi. Wis jenenge gedeng bakal nyanding. Ora gedeng karo sing ayu solehah ora nyanding. Ojo tidak mengatakan. Atau Awitul Tresno jabatan orang Polio. Juga ya. Orang Polio pilih orang kuwi. Jadi kalau tidak pakai sumpah, tidak pakai demi Allah, tidak perlu membayar kafaraah. Demikian ya singkat dari pertanyaan terkait dengan kemarin ini sumpah. Dan Allah perintahkan kamu batalkan sumpahmu, dan sumpahmu sumpah yang salah. Juga sumpah salah yang memutus silaturahmi itu. Kemudian terakhir ayat berapa? Ayat 10. Kemarin ayat 10 ya. Jadi at-tahrim itu bermula dari konflik di rumah tangga Nabi. Aku cerai ya. Jadi ini harus nyambung dengan pembahasan sebelumnya ya. Jadi keluarga Nabi itu ada konflik pasti, namanya rumah tangga. Istri Nabi itu tetap manusia biasa, ya, cuman dibimbing oleh manusia luar biasa Rasulullah. Rasulullah juga manusia biasa. Beliau mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Aku ini manusia seperti kalian, cuma bedanya satu, yuha ilayya. Cuma saya diberi wahyu. Jadi kalau salah dibimbing, ya, menghadapi istri gimana dibimbing, saya dibimbing Allah. Ya. Jadi jangan dikira rumah tangga Nabi nggak ada masalah, ya. Ada masalah. Istri Nabi jangan dikira nggak pernah bantah, ya ada. Namanya perempuan tetaplah perempuan.
Rasulullah khuliqatul mar'atu min ghilab, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kamu biarkan makin bengkok, kamu kerasi dia patah. Pernah Aisyah radhiyallahu anha sama Rasulullah SAW ini juga termasuk mereka lucu akar permasalahannya siapa? Sayyidah Aisyah sama Hafsah kan sampai kami ditegur oleh Allah, tapi diselesaikan dengan baik. Nah, maka poin berikutnya, kalau ada masalah rumah tangga, kemudian ya diselesaikan dengan baik, dan tugas suami itu adalah membimbing, bahkan menjaga keluarga dari api neraka. Berikutnya ayat 8 kemarin, kalau ada yang salah dari masing-masing pasangan, pastikan beri kesempatan untuk taubat, ya. Jadi nggak ada yang sempurna. Kalau laki-laki mendapati istrinya melakukan hal-hal yang melanggar syariat, Islam punya urutan. Maaf, kalimat yang buruk yang disukai oleh setan adalah kalimat cerai. Jadi setan itu kelompok ada orang-orang cerai. Kan pernah ada selimparan riwayat yang mengatakan, satu, saya hari ini berhasil membuat orang minum khamr, saya berhasil membuat orang begini. Kemudian ada yang melaporkan, saya berhasil membuat pasangan bisa bercerai. Juaranya siapa? Ya setan, penggoda bisa begitu. Ini cerai sesuatu yang tidak disukai dalam Islam. Meskipun itu nanti jadi solusi yang baik kalau memang tidak ada cara lain. Ya. Jadi kalau ada konflik yang pertama, fa'iduhunna, perintahnya Allah, kamu nasihati istrimu dengan cara baik-baik. Dinasihati tidak mau, wahjuruhunna bil madaji', pisah tempat tidur, terus tidak usah disentuh. Istilahnya tidur di ruang tamu atau mana, tapi nggak boleh tidur di luar rumah atau nggak ada rumah, nggak ada masalah ya. Ini didudukkan di surat An-Nisa, sudah kita bahas. Ya. Kalau dinasihati bantah, tidak dikumpuli malah tambah seneng, beneran gitu ya, beneran malah tambah jengkel gitu ya. Maka buat ribuan pukul istrimu, perintahnya Allah itu pukul istrimu. Khusus itu namanya, khusus itu bantah sama suami. Pukul bukan KDRT, tidak boleh di wajah, ya. Pukul bahu di mana badan, tapi tidak menyakitkan apa namanya nisa, pukul itu pendidikan. Sudah dipukul, solusi berikutnya yang keempat adalah fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus juru runding dari pihak perempuan, dari pihak laki-laki, ketemu bupatinya, siapa bukan. Tujuannya satu, ya apa? Menyatukan. Jadi pastikan pilih juru runding yang baik, jangan model kompor. Kompor malah langsung berdos gitu. Bener, pegatan habis. Ada karena itu, itu juruding yang buruk. Maka juruding itu memastikan meredam kalau bisa Islam, tujuannya itu. Diutus juruding seakan sudah cerai bisa jadi solusi. Kalau banyak keluarga-keluarga juga dengan bercerai mendapatkan yang lebih baik. Pas Zainab sama Zaid contoh di Quran, soleh, solehah, menikah, ada yang tidak sekufu. Tidak sekufu itu bukan tidak sah, tapi menjadi PR. Nah, jadi lucu, yang ini keluarga sultan, yang ini keluarga budak. Nah, susah menaikkan apa? Menyetarakannya itu berat gitu ya. Akhirnya suaminya tidak bertahan, matur sama Rasulullah, saya tidak kuat dengan Rasulullah. Rasulullah masih pertahankan amsik alika zawjak, sabar mas, ya, jangan pertahankan istrimu.
datang lagu suka belum kuat dan semua akhirnya di cerai. Masya Allah, yang perempuannya dapat lebih baik dari suami pertamanya, yang suami pertamanya juga mendapatkan yang lebih cocok daripada istri yang pertamanya. Maka Zainab menikah dengan Rasulullah, kemudian Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Dia punya anak laki-laki namanya Usama bin Zaid, pemimpin perang termuda dalam sejarah Islam. Itu putranya Zaid bin Harisah. Jadi cerai ada kalanya, kalau solusi yang baik dengan cara yang baik, Allah berikan apa? Akhirnya baik, tidak ada dendam, tidak ada celaan. Bahkan ketika Zainab menikah dengan Rasulullah, yang melamarkan Zaid, ya gimana perasaannya? Itu mantannya, tiba-tiba terus lagi, wahai Zainab, saya kesini bawa pesan dari Rasulullah, Rasulullah melamarku. Ya, apa lagi? Ya, ini mantannya loh ya. Tapi kalau misalnya karena Allah, ya karena agama, karena memang sudah tidak bisa bersatu lagi, kalau bahasa Qurannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik, berakhir dengan baik. Nah ini yang nggak baik-baik itu ya tadi saling mencela, saling memunculkan, ya bahkan berujung dengan putusnya dua keluarga besar. Jadi tentu yang tidak baik. Sehingga setan yang berpecah belah itu. Ya, baik. Itu kalau ada pasangan yang salah, pastikan diberi kesempatan untuk taubatan nasuha. Baik laki-lakinya juga salah, perempuan berilah suami kalian kesempatan untuk taubatnya. Kemudian ayat ke-10 dalam hari ini ya, bismillah. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan untuk orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ya. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini. Dua perempuan itu beruntung banget harusnya. Kenapa beruntung? Itu dipersunting oleh dua hamba kami yang soleh. Kan derajat tertinggi dari kedudukan hamba itu apa? Nabi dan Rasul. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari ini. Ya. Kalau itu bukan prestasi, itu pilihan Allah. Ya. Ada banyak kemuliaan yang bisa diraih dengan prestasi. Contoh, panjenengan kalau mau dapat gelar Al-Hafidh, syaratnya apa? Hafal Al-Quran 30 juz. Maka siapapun yang hafal Al-Quran 30 juz berhak menyandang gelar Al-Hafidh. Untuk jadi nabi ada nggak awalnya? Untuk jadi nabi ada nggak pendaftarannya? Daftar jadi nabi. Kalau daftar jadi hafid ada daurahnya, ada pondoknya. Tapi untuk daftar jadi nabi tidak dibuka sama Allah. Jadi nabi itu langsung dipilih Allah. Mereka bergerak paling tinggi. Jadi perempuan itu harusnya beruntung banget dipersunting oleh dua nabi. Ya. Tapi perempuan itu tidak bersyukur. Fakhodatahuma, keduanya malah berkhianat. Saya baca di keterangan Ibnu Katsir, berkhianatnya Nabi itu adalah mazanah. Keduanya bukan selingkuh. Gak ada istri Nabi selingkuh, gak ada. Ya. Fakhodatahuma, walaysa al-muradu biqaulihi fi fahishatin. Dan yang dimaksud berkhianat ini bukan berselingkuh atau zina, bukan, bal fiddin, tetapi berkhianat dalam agama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa mereka menentang dakwah suaminya. Ya. Di suaminya apa khianatnya istri Nabi Nuh? Amma khiyanatu imra'ati Nuh, maka adapun
pengkhianatan istrinya Nabi Nuh adalah baru anna takdiru annahu majnunun. Dia yang pertama kali memberikan julukan kepada suaminya dan disampaikan kepada masyarakat bahwa Nuh sudah gila. Dari mana kata-kata gila itu? Karena Nabi Nuh itu bolak-balik mengatakan akan ada banjir yang besar, maka beliau membuat kapal. Karena penuh keyakinan pada dalam riwayat itu Nabi Nuh itu tinggal di tempat yang tinggi. Misalnya mana yang paling tinggi Semarang? Semarang itu Ungaran bisa banjir nggak? Enggak ya? Atau Bandungan ada yang tinggi ya? Ada tadi di Bandungan terus ngomong bapak-bapak ya, saya informasikan hal yang penting sekali ya. Akan terjadi banjir bandang yang besar sekali menenggelamkan semuanya. Kira-kira mau Bandungan percaya ada dari ngomong ya. Makanya istrinya ngomong, Nuh wis mulai ya, majnun atau majnun gila, tujuhku sedang ya, mosok menono banjir dan maka Allah ya menyebutkan khianatnya itu bukan selingkuh, bukan. Bahkan di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir ya, dikatakan oleh Ibnu Katsir ya, Fa'inna nisa'al anbiya'i maksumat al-wuqu' fil fahisyah. Bahkan semua istri Nabi itu tidak mungkin jatuh dalam perselingkuhan Nabi. Dihormatil anbiya ini sebagai penghormatan kepada Nabi. Jadi tidak ada istilah selingkuh, bukan ada. Ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nur sudah demikian. Jadi kiamatnya adalah mengatakan kepada masyarakatnya, jangan ojo ngambil nonton mulai dan musuh terjadi banjir. Nanti kapalnya itu kan daerah dataran tinggi ya. Bahkan ini nggak tahu, tapi ini ada yang meneliti kapalnya itu kayunya kayu jati. Nah, kayu jati itu hanya ada di Pulau Jawa. Maka jari Nabi Nuh, jari lupa itu nggak tahu. Ini namanya kota ada Pedro ya. Tapi yang jelas memang beliau ini diperintahkan oleh Allah membuat tahta yang gede dan itu memang kenyataan tinggi. Makanya istrinya ngomong Nuh sudah mulai gila. Dan dikatakan istrinya maka disebut terkhianat kepada suaminya. Jadi yang pertama ya, imra'atul wa amma khiyanatu imra'atul adapun pengkhianatan istrinya Nabi Lut, fakana tadullu qaumaha ala adiyafihi, dia yang membocorkan kepada masyarakatnya kalau Nabi Lut, setiap Nabi Lut kedatangan tamunya laki-laki. Sudah tahu ya syahwatnya kaum Nabi Lut itu terbalik. Bahasa sekarang apa? Jeruk makan jeruk. Ya, lanang seneng, lanang. Asing wedok seneng, wedok. Jadi apa namanya? Buku ya. Nah yang bocor kan setiap orang ada tamu itu istrinya itu, dia langsung lewat pintu belakang, woro-woro pada masyarakat kan. Oh apa yang gembira. Sekarang mungkin yang jauh mendekat yang dekat meratap bikin tamunya spesial, ganteng-ganteng. Langsung orang itu karena sudah rusak fitrahnya itu, langsung mereka menutup rumahnya Nabi untuk minta tamunya diserahkan, mau diperkosa. Karena mereka kayak oleh perempuan lagi itu ya, karena sudah rusak fitrahnya. Nah itu yang melakukan pertama kali siapa? Istrinya Nabi Lut. Ini secara tafsirnya. Jadi surat tafsirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama ini secara data. Jadi tidak ada pengkhianatan dalam bentuk perselingkuhan, yang adalah melawan
suaminya. Falam yudniya anhuma minallahi syai'a, maka suami yang soleh itu tidak ada gunanya, tidak bisa kebaikannya menyelamatkan istrinya di mana di akhirat. Pada besok di Quran disebutkan kalau kita beriman, pasangan beriman, Allah sampaikan udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udkhulul jannah, ini perintah Allah kepada seorang laki-laki, ya. Masuklah surga, kamu dan istrimu akan dibahagiakan. Maka besok masuk surga itu bersama siapa? Pasangan. Nah, pasangannya siapa? Ya pasangan di dunia. Kalau kita berkali-kali, Allah lebih tahu. Karena nanti ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau ada laki atau perempuan nikah beberapa kali di dunia, besok di surganya bagaimana pasangannya? Ya. Ada yang mengatakan yang paling soleh di antara pasangannya yang paling soleha. Ada yang mengatakan suami atau istri terakhirnya. Nah, ini karena top khilaf yang antara para ulama, kita tidak bantah-bantah terlalu dalam. Intinya adalah kalau suami istri beriman, besok pasti kumpul kembali di surga Allah. Ya. Bahkan kalau punya anak kecil meninggal dunia saat masih kecil, itu sudah pasti jadi simpanannya di surga. Itu sudah akan ketemu besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang pengkhianatan. Maka Allah katakan wakilah, dan dikatakanlah kita khulana, masuklah kamu berdua. Siapa kamu berdua? Ayat maksudnya adalah imra'atun wa imra'atun. Masuklah kamu berdua, hai istri Nuh dan istri Lut, an-nar ke dalam neraka, ma'adahilin bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Nah, ini kalau di ceritanya Nabi Nuh itu akhirnya mulai terang, kemudian mulai wajib dari segala penjuru. Air itu ya atas, artinya apa? Hujan kayak mandek-mandek, lautan apa? Meluap tsunami ya. Bahkan ketika itu semuanya tenggelam sampai ketika Kan'an masih bisa. Jadi Kan'an ini termasuk putra tersayangnya Nabi Nuh. Bagi Nabi Nuh itu masih galau, naik kapal masih mencari putra tercintanya siapa? Kan'an kan dicari, terlihat dia mulai ke bukit, kemudian dipanggil. Quran ceritakan dia bunaya irkam ma'ana, anakku sayang. Ya, bunaya itu panggil saya. Dia bunaya irkam ma'ana, anakku sayang. Ayo naik kapal nak sama ayah. Apa jawaban anak berkata itu? Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Enggak, saya enggak mau naik perahu sama ayah. Saya pengen naik ke gunung saja. Airnya enggak bakal sampai puncak gunung. Nabi Nuh mengingatkan, asimul yauma, anakku hari ini enggak ada yang selamat kecuali yang lain kapal ini. Maka belum selesai Nabi Nuh mengingatkannya, kemudian ditenggelamkan di depan mata kepala Nabi Nuh. Sedih, luar biasa sedih. Ya, bahkan nanti sampai begitu kapal mendarat, beliau masih gelo. Ya Allah, anakku kok nggak diberi hidayah? Mempertanyakan kepada aku sampai orang yang menegur ya, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Kamu enggak, kalau tasani malah salah kabir, kamu nggak usah mempertanyakan yang kamu nggak paham hakikatnya. Jadi Nabi Nuh itu sudah mendidik dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata anaknya di luar harapan beliau. Ini takdirnya. Kalau hikmahnya, kan sudah takdir selesai ya Pak, ya. Misalnya ada orang kok gitu ya, semacam takdir ya. Saya teringat ada iklan apa lupa lama ya, zaman saya masih kuliah ya. Kenapa pangeran Diponegoro tertangkap? Takdir Pak. Selesai ya Pak. Takdir itu selesai, gak usah dibahas.
Kalau hikmahnya, kenapa kok beliau tertangkap? Ya, satu, misalnya ada pengkhianat. Dua, beliau ditipu. Ya. Tiga, ya, beliau strateginya sudah terbaca. Ini kan menjadi hikmah kan? Berarti kan gitu. Tapi takdir sudah selesai. Takdirnya putra Nabi Nuh tenggelam. Ya. Hikmahnya, pelajarannya kok bisa anak Nabi tidak seperti bapaknya. Kayak dari orang Jawa, buah jatuh tidak jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahkan ada istilah buah jatuh saat pohon-pohonnya, karena kalau ketiplok itu kalau baik, kok bisa ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini kok bisa buahnya jatuh jauh dari pohonnya, kok bisa gitu? Bisa, karena pelajarannya ini pelajarannya keluarga ini kayak dia, suaminya soleh, istrinya tidak soleh sama sekali. Ibarat kalau mengayuh apa nih sepeda itu, suaminya ke arah kanan, istrinya ke kiri. Si ngubek siapa? Anaknya. Ya, ibu, bapak ngomong ini, bapak ngomong anak kita pokoknya ya nanti dididik di lembaga pendidikan Islam ya, biar pintar ngaji, pintar baca Quran, berbakti kepada orang tua. Nah, bapak ibu orang iso, ibu bocah bakatnya nyanyi, terus pokoknya kursus dangdut baik. Misalnya satu sini satu sini, kan tidak nyambung. Demikian pendidikan dalam keluarga Nabi Nuh. Bahkan hari-harinya itu disebutkan istrinya itu sering membantah suami. Jadi kalau Kan'an di tengah harusnya apa namanya kepanikannya itu biasanya orang menurunkan egonya, berkepepet. Itu sudah kepepet, semuanya sudah tenggelam, tinggal gunung yang belum tenggelam. Kan'an nggak tahu. Biasanya orang terpaksa, besar fokus yang boleh selamat, boleh kayak kakak sama apa? Dia mesti jawab lah, enggak mau. Saya mulai ke gunung dengan sombongnya. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan itu pemandangan yang dilihat Kan'an sejak kecil dari ibunya. Jadi dia belajar bantah dari siapa? Ibunya. Ibunya bantah dari orang suaminya. Saya pernah berkunjung ke sebuah keluarga, betul nggak nyaman gitu ya, suami yang selalu dibantah. Saya nggak pernah bermalam sebuah keluarga itu ya. Selalu harus bantah gitu. Sudah siang, saya bertamu sampai ngobrol, sudah siang jam 6:30 gitu. Sampai suaminya ngomong, tolong lampunya dimatikan, itu sudah siang atau di tempat yang berbeda kan. Dan dibantah, adalah aku sekian paling bayar sekilo gitu. Ya, paling bayar sekilo aku siji. Gitu sesuatu yang harusnya tidak perlu dibantah, tinggal apa? Klik selesai, lampu padam. Tapi nggak marah ya, bantah betul. Akhirnya lama nggak ketemu cerai. Rumah tadi cerai. Ya, dan alhamdulillah suaminya diganti dengan yang lebih baik, lebih lembut, lebih hormat sama suaminya. Ya, jadi ada kalanya anak-anak itu belajar dari siapa? Orang tua, ibunya membantah. Jadi ada sesuatu yang anak selalu merekam tanpa kita sadari. Ya, cara kita bicara dengan pasangan, cara kita menghargai pasangan itu anak merekam sebenarnya. Ini yang terjadi di keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Jadi akan terjadi di keluarga-keluarga berikutnya. Kalau pasangan itu tidak harmoni, korbannya adalah anak-anak. Nah, korbannya anak-anak. Ya, anak-anak itu. Anak-anak dinasihati ayahnya yang sudah kelas 4 SD, 10 tahun ya,
Kemarin kan ku anfusakum wa ahlikum naran itu tafsirnya adalah muru as-sobiyah bisolat bila bala besar istri. Perintahkan anakmu sholat kalau sudah berusia 7 tahun. Itu jelas sekali. Suaminya begitu lembutnya, setiap subuh dibangunkan usia 7 tahun. Istrinya tidak berkenan. Terus akhirnya masih cilik oleh sekolahan. Akhirnya setiap kebaikan itu dibantah. Setiap kebaikan yang terjadi pasti ada perubahan siapa? Anak-anaknya. Tidak dia merasakan yang berbeda dari kedua perempuannya. Akhirnya hikmahnya pastinya kalau takdirnya ya sudah merokok surga itu takdir Gusti Allah sudah dibahas. Tapi ini kan kita belajar hikmah dari sebuah peristiwa bahwa kalau keluarga tidak harmoni ada perubahan. Kemudian yang berikutnya wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Ini kebalikannya. Dan Allah memberikan permisalan untuk orang-orang yang beriman. Imra'ata fir'aun yang dijadikan contoh adalah istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asyah binti Muzahim, perempuan solehan. Imra'ata Fir'aun, ujian dari perempuan ini adalah menjadi istrinya Fir'aun. Ya, iqalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Jadi Asyah itu perempuan yang baik, fitrahnya baik, meskipun belum masuk Islam begitu. Kan beliau itu nanti masuk Islam dalam arti berserah kepada Allah, mengikuti dakwah Nabi Musa ketika melihat adu tanding antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa. Ya, kan mereka dikumpulkan di semua penjurusir ahli sihirnya, terus pokoknya semua orang kumpul semua. Musa di sini, semua di sini nantangkan, mereka nantang sihirnya Musa. Musa sihir dan ujian. Kemudian singkat cerita, Musa tanya, siapa dulu yang melempar? Kami itu kamu. Kalian melempar dulu. Musa begitu dilempar, yukhoya. Sihir itu bisa membuat orang seakan-akan tali itu adalah ular. Apakah Musa takut? Takut Pak Fir'aun Musa. Ya kalau Musa itu takut, tapi Allah menguatkan. Jangan takut. Ya, lempar tongkat yang memegang itu dilempar. Jadi ular yang berbonding makan semua tukang sihir. Saat itulah tukang sihirnya semuanya beriman. Ya, karena melihat ini tak mungkin sihir, dipastikan dari Tuhannya Musa. Mereka beriman semua dan dipancung semua, mati semua dengan sihir dibunuh karena mengakui ada Tuhan selain Fir'aun. Ya. Dan saat itulah Asyah melihat itu dan dia beriman kepada Tuhannya Musa. Nah, saat itulah kebenaran Fir'aun. Akhirnya Fir'aun muntah, marah, disiksa. Hari demi hari yang ada adalah periksaan. Ya, maka sampai nanti terbunuhlah Asyah binti Muzahim sambil melihat ke atas tersenyum ketika melihat ini. Maka Fir'aun heran, ya, apa yang menyebabkan perempuan itu tersenyum ketika mau dibunuh? Ya, ternyata dia melihat apa yang dijanjikan. Apa itu? Rumah atau istana di surga. Nah, ini doanya. Iqalat rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ketika perempuan itu berdoa, ya, apa doanya? Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisi Engkau rumah. Di mana? Di surga. Kenapa kok tidak rumah di sisi Engkau di surga, tapi di sisi Engkau rumah di surga? Itu ternyata penempatan bahasa itu dibahas oleh para ulama. Artinya kalau hanya kita rumah di surga, itu artinya dimanapun rapopo ya Allah sing penting suwarga di surga ini.
Itu kalau yang penting minta rumah. Tapi yang diminta dulu di sisi engkau ya Allah rumahnya itu. Makanya nanti singgah sananya atau rumahnya spesial betul di sisi arsyinya singgah sananya Allah. Ya, ibaratnya kalau perumahan itu berarti apa? VVIP, pokoknya yang paling klaster paling mahal. Kan ada misalnya perumahan yang mewah sekarang. Gerahawain itu kan luas kan nggak setimpul kan. Ada yang paling mahal. Nah, Asia itu minta ya Allah perumahan di surga di sisi engkau. Jadi nggak sembarangan. Tapi minta rumah di surga, saya sebetulnya di surga. Ini Asia. Akhirnya kita berdoa kepada Allah dan dia berdoa wala sini Fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Apa hikmahnya kali ini? Hikmah yang Nabi Nuh, kalau ada suami baik, istri nggak baik, kurbannya adalah anak. Kali ini istri yang solehah, suami yang durjana, bahkan suami yang kafir, yang menderita adalah istrinya. Hari-hari di rumah itu hari-hari yang penuh penderitaan. Makanya dia nggak mendapatkan surga di dunia. Makanya minta surga tidak ada baik di jannah itu nggak ada. Rumahku adalah surga itu tidak dirasakan oleh Asia. Yang dirasakan adalah rumahku neraka. Sampai ulama itu membahas ketika puncaknya seorang istri menderita itu dia ketika berdoa nyebut nama suaminya. Ya Allah selamatkan saya dari kejahatan suamiku Fir'aun. Jadi ada istri kita berdoa dengan TL, ya Allah selamatkan aku dari kejahatan bojoku. Si bojo ini itu saking temennya sing lanang. Dan ada itu sangat menderita. Jauhkan aku dari kekejaman fulan bojoku. Jadi ini menderita sekali seorang istri yang mendapatkan suami yang jahat. Ya. Ada beberapa istri yang sedang diuji oleh Allah. Sama-sama dulu berangkat menikah gak ngaji. Kemudian istrinya ikut pengajian. Suaminya masih di jalan yang tidak benar, masih mendung, masih gak sholat. Ya. Istrinya kalau pakai tertutup, suaminya gak suka. Ya. Kemudian kalau istrinya hadir ke pengajian, suaminya murka dan lain sebagainya. Ini sedang diuji oleh Allah. Memang penderitaan ketika istri bersuami kan, suaminya tidak soleh. Nah, ini tidak ideal pastinya dalam rumah tangga ini. Dan Asia Masya Allah memilih bersabar sampai Allah mengambilnya dan oleh Allah diberikan rumah di surga di sisinya. Nah, ini juga ada hikmah lain. Hikmah lainnya adalah al-jar belajar. Kalau ulama ikhtar bil-jar belajar. Ini juga pentingnya petunjuk bagi kita. Perhatikan tetanggamu, lihat lingkunganmu sebelum kamu pilih tipe rumahmu. Jadi jangan memilih tempat tinggal. Petunjuk dalam Islam itu lihat lingkungan dulu sebelum melihat rumahnya. Main apa ya? Kalau ini masuk sampai beli tabungan berharap ini masuk sampai main masjid dijeduk, barista masjid dijeduk, ngeterke anak sekolah dijeduk, ya ini kan ya neraka dunia. Maka penting perhatikan tetangga sebelum memilih yang murah, yang tak boleh contoh mobil, cangkok teman-teman yang murah, tapi kan tidak nyaman hidup di rumah sementara. Maka penting nih ada ajar belajar. Lihat lingkungan sebelum kamu pilih rumah. Lingkungannya Masya Allah, rapi. Ini orang masjid. Bagi lelaki Muslim tentu bukan pilihan yang saya pernah ada di perumahan. Setahu saya nggak ada masjidnya. Jarak rumah dengan rumah itu Masya Allah mungkin 10 meter. Rumah
kemudian banget ada taman, soal rumah lagi, gitu. Ya, kuncinya tinggal seperti itu. Ya kita khusnudon kalau tuan rumah sholat pahalanya banyak karena harus berkilo-kilo keluar kan semakin jauh semakin banyak pahalanya. Itu kalau khusnudon kita, tapi agak susah kalau khusnudon terus gitu saja. Oh cuma banget itu dolar masuk harus ngasih HDP kalau tamu ya. Jadi, nah dalam Islam itu penting melihat lingkungan yang bagus dan Islami ya, dibandingkan melihat tipe dan rumahnya. Nah, mewah tapi jauh dari untuk lingkungan yang Islami, bagi kita juga bukan pilihan yang bijak. Ya, maka carilah lingkungan yang baik sebelum memilih tipe rumah yang baik. Di antara hikmah maksudnya bukan kemudian tafsir harus disamakan dengan sebab wujud dari di antara hikmahnya adalah ada al-jar berjaga. Baik, terakhir misalkan satu keluarga yang paling ideal, yaitu keluarganya Imran. Ya, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi melebihi keluarga Nabi dan Rasul. Ya, karena nanti kenapa kok bisa dipilih oleh Allah? Dan nanti Nabi SAW menyampaikan, kamu lagi dari kasih lelaki sempurna itu banyak, walam yakul minan nisa illa wahidah, tapi perempuan yang sempurna hanya satu, siapa? Maryam binti Imran. Itu disebutkan di riwayat yang lain ada 4 perempuan yang sempurna. 1 Khadijah binti Khuwailid, 2 Fatimah binti Muhammad, 3 Asiyah binti Musayyib, yang keempat Maryam binti Imran. Ya. Berapa istimewa Maryam? Nanti yang dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi jangan beralasan kegagalan dengan Nabi Nuh. Kita itu gagal didik anak. Aku yang wajar gagal. Lo boleh Nabi gagal apa boleh aku? Ini jenenge boleh alasan betul ya. Kalau mau cari kok yang lebih tinggi, ya Imran kan luar biasa. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dimulai oleh harusnya kita juga bisa. Meskipun bukan Nabi, bukan Rasul, kita bisa mulia di hadapan Allah dengan cara apa? Mengikuti jejak keluarga Imran. Kan? Orang optimis kan selalu melihat hal yang positif kan dari orang lain. Orang yang pesimis begitu, karena Nuh gagal pokoknya aku, sulit bolos itu tidak baik ya. Maka ambillah hikmah-hikmah yang positif, jangan hikmah-hikmah yang negatif. Insyaallah sekali lagi pertemuan kita akhir barangmu kita cukupkan dengan doa atau majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu